Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel Belajar Go. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Diberi kelancaran, diberi kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mempersiapkan UTBK 2022. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal prediksi pengetahuan kuantitatif TPS UTBK 2022 ya. So, jangan kemana-mana ya, tetap di channel ini. Oke, untuk membantu channel ini supaya bisa berkembang dan terus membantu teman-teman dalam mempersiapkan UTBK 2022, jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di video channel Belajar Go supaya teman-teman bisa update nih gitu. Oke, langsung saja ya kita bahas soalnya seperti apa. Pada penasaran kan? Yuk, check it out. Soal nomor 1. Jika 2 pangkat X plus 1 sama dengan 64 dan 3 pangkat Y plus 2 sama dengan 27, maka X plus Y-nya berapa? Nah, jadi soalnya ini ada perpangkatan ya. Jadi ada angka, terus dipangkatkan ada variabelnya. Nah, kita disuruh menentukan variabel X sama Y-nya berapa gitu dan jumlahkan gitu. Nah, kalau soalnya kayak gini, kita harus breakdown dulu gitu. Nah, di sini kan ada 2 X plus 1 sama dengan 64. Nah, 64 ini harus dijadikan pangkat dulu seperti yang ada duanya gitu. Jadi kita uraikan 2x plus 1 sama dengan 64 itu kira-kira 2 pangkat berapa sih? Yap, betul, 2 pangkat 6. Nah, kalau sampai sini kita bisa coret. 2-nya kita coret, jadi tinggal x plus 1 sama dengan 6. Nah, kemudian tinggal X sama dengan 6, satunya pindah ruas. Jadinya X-nya adalah 5. Nah, kemudian kita cari yang Y. 3 pangkat Y plus 2 sama dengan 27. Caranya sama. Jadi 27-nya kita uraikan menjadi perpangkatan. Jadi 3 pangkat Y plus 2 sama dengan 27. Kira-kira 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Jadi kita coret juga ya 3-nya. Jadi tinggal Y plus 2 sama dengan 3. Maka Y sama dengan 3 dimin 2. Y-nya sama dengan 1. Sehingga nilai X plus Y sama dengan 5 ditambah 1. Jadi jawabannya adalah 6. Sehingga jawabannya adalah yang E. Gimana? Gampang kan? Lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah soal dalam bentuk akar, di mana di dalam akarnya ini ada perkalian bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman harus tahu nih bentuk dasarnya perkalian berpangkat itu hasilnya seperti apa sih? Tuh, jadi di sini saya tulis ketika ada A pangkat 1 dikali dengan A pangkat 2 gitu ya, maka adalah A pangkat 1 di plus 2. Nah, ini bentuk yang pertama. Oke, terus bentuk yang kedua, karena di sini kan ada dalam akar ya. Nah, ketika misalkan 3 akar A pangkat 2, nah itu ketika kita ubah menjadi berpangkat, bilangan berpangkat, maka hasilnya A2 pangkat A2 A pangkat 2 per 3. Nah, ini bentuk form yang kedua untuk menyelesaikan soal nomor 2 gitu. Nah, soal nomor 2, nilai dari akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3, terus kemudian diakar lagi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4. Hasilnya berapa sih? Gitu. Nah, kita tulis dulu soalnya. Oke. 2 pangkat 6, 2 pangkat 8, 2 pangkat 4 ya. Oke, nah kita kalikan dulu bilangan berpangkat yang ada di dalam. Tuh, jadi ini kita tulis tetap akar pangkat 3, jadi 2 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4 gitu. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 8
14 gitu. Nah, di sini kan ada di dalam akar ya, kita ubah dulu. Jadi nanti kita rubah jadi 18 dibagi 2. Nah, biasanya kalau tidak ada tulisan angkanya ya di akarnya, itu melambangkan akar 2 gitu. Nah, udah kita rubah sekarang jadinya 2 pangkat 9 ya. Lalu kita rubah lagi jadinya 2 pangkat 9 per 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3. Jadi adalah 8. Jadi jawaban nomor 2 adalah 8. Gimana, bisa memahami? Lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya diketahui 4 bintang ya, 4 tanda bintang. 3 itu hasilnya 28. Kalau 5 bintang 6 itu hasilnya 55. 2 bintang A itu 14. Nah, yang ditanya berapa sih nilai A? Nah, gimana nih caranya? Nah, kita harus tahu polanya dulu ya. Di sini kan ada 4, terus kemudian di sini ada 3, di sini hasilnya 28 gitu. Terus kemudian di sini ada 5, di sini ada 6, di sini ada 55 gitu. Di sini ada 2, terus kemudian A ada 14. Nah, di sini yang diketahui dari ketiga soal ini kan yang paling depan kan ya. Yang paling depan ini. Nah, coba kita bagi dulu yang paling depan. Kita bagi ini ya, kita bagi 28 dibagi 4 hasilnya berapa? 7. Oke, 7 ya. Terus 55 dibagi 5 11 gitu. Nah, di sini kalau 28 dibagi 4 itu 7. 7 merupakan 4 ditambah 3. Benar ya? Nah, berarti di sini adalah 4 kali 3 ditambah 4. Tuh, benar ya? Terus kemudian di sini 5 ditambah 6. Benar? Terus di sini 2 gitu. Nah, 2 berarti kan ini 14 ya. 14 dibagi 2. Hasilnya berapa? 14 dibagi 2. Hasilnya kan 7. Gitu ya. 7 kan di sini berarti 2 ditambah 5. Jadi nilai A-nya adalah 5 gitu. Gimana, bisa memahami? Gampang kan? Oke, jadi nomor 3A. Soal berikutnya nomor 5. 7 tahun lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Bima. Jika tahun depan umur ayah 3 kali 2 lebihnya umur Bima, berapa tahun umur Bima 5 tahun yang akan datang? Nah, kira-kira berapa? Nah, kita bikin persamaan dulu dari kalimat yang pertama. Umur ayah sama dengan 6 kali umur Bima 7 tahun yang lalu ya. Berarti misalkan umur ayah ini adalah A. Terus kemudian umur Bima adalah B gitu ya. Jadi A dimin 7 sama dengan 6 kali ya. 6 kali B dimin 7. Tuh, 7-nya kan 7 tahun yang lalu. Tuh. Nah, ini umur yang sekarang bersama 1. Nah, terus kita ini kan aja, kita lebih sederhanakan lagi. Jadi A-7 sama dengan 6B ya, dimin 42. Jadi A sama dengan 6B ya. Ada min 42 di plus 7. Jadi A plus 6B min 35. Kita dapat persamaan pertama gitu. Terus dari kalimat kedua kita bisa bikin
persamaan lagi. Jika tahun depan umur ayah 3 kali 2 lebihnya ya, berarti A di plus 1 ini sama dengan 3 kali di plus 2 ya, 3 kali umur Bima di plus 2, 2 lebihnya. Tuh. Jadi A sama dengan 3B plus 1. Ini rumus yang persamaan yang kedua gitu. Nah, kemudian yang ditanya umur Bima 5 tahun yang akan datang. Nah, ini kan ada A, di sini juga ada A. Tinggal kita samakan aja. Oke, dari sini kita samakan. Jadinya 6B min 35 sama dengan 3B plus 1 ya. Nah, 6B di min 3B 6B ya ini. Terus kemudian 1 di plus 35. Jadinya 3B sama dengan 36. B-nya adalah 36 dibagi 3. 12. Nah, jawabannya bukan 12 ya. Karena ditanya di sini kan 5 tahun yang akan datang. Berarti B plus 5. 12 plus 5 sama dengan 17. Jadi jawabannya adalah 17. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal 6. Selisih dari dua bilangan adalah 6. Jika kedua bilangan dijumlahkan, hasilnya adalah 32. Berapa selisih dari kuadrat bilangan tersebut? Nah, ini soal latihan ya. Soal latihan buat teman-teman. Latihan ya. Latihan soal buat teman-teman. Nah, teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa sih? Gitu. Dan boleh banget teman-teman kalau misalkan mau dibahas di video berikutnya, boleh banget ditulis di kolom komentar. Oke, itu tadi video pembahasan soal prediksi pengetahuan kuantitatif TPS UTBK 2022. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan UTBK 2022. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa untuk share video ini buat teman-teman supaya bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman ada request soal atau materi terkait dengan UTBK 2022, jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belajarku, go go go!